bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunarti SPD, merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat, akan melaksanakan percakapan praobservasi bersama rekan sejawat Ibu Rahma SPD. Assalamualaikum Ibu Rahma. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk kita bercakap-cakap. Saya akan melaksanakan observasi nanti di kelas Ibu. Tapi sebelum saya melaksanakan observasi, kita berbincang-bincang dulu. Ada nanti beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu, ya, terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti observasi? Baik, Bu. Di sini nanti tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan ada 3. Yang pertama, melalui video pembelajaran nanti, Bu, peserta didik nanti bisa dengan mudah menentukan penjumlahan bilangan dengan 10. Kemudian, Bu, yang kedua, tujuan pembelajarannya melalui nanti kartu bilangan. Peserta didik nanti bisa mengidentifikasikan hasil dari penjumlahan bilangan sampai 10. Kemudian yang ketiga, melalui benda konkret nanti, yaitu berupa sedotan, peserta didik juga bisa mempraktikkannya dengan mudah untuk menentukan hasil dari penjumlahan sampai bilangan 10. Seperti itu, Bu. Jadi ada 3 tujuan pembelajarannya, Bu. Ya, Bu. Melalui video pembelajaran, peserta didik bisa mengidentifikasikan penjumlahan sampai bilangan 10. Melalui kartu bilangan dan benda konkret berupa sedotan. Kira-kira area pengembangannya bagaimana nanti itu, Bu? Area pengembangannya, Bu, setelah nanti pembelajarannya, diharapkan nanti peserta didik mampu atau bisa dengan mudah atau mempraktekkannya, Bu, baik itu berupa misalnya menggabungkan dengan garis, menuliskannya, bisa dengan mudah nanti untuk menyelesaikannya, yaitu tentang terkait dengan penjumlahan bilangan sampai 10 itu. Itu area pengembangannya ya, Bu. Ya. Model pembelajarannya bagaimana? Sedangkan model pembelajarannya di sini saya mempergunakan yaitu berbasis masalah atau yang disebut juga dengan PBL, yaitu Problem Basic Learning. Seperti itu, Bu. Kira-kira metodenya bagaimana itu, Bu? Sedangkan metodenya, Bu, saya mempergunakan dengan pertama itu diskusi atau kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Ibu menggunakan model pembelajaran berupa problem basic learning, iya, dengan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan. Iya, strategi pembelajarannya kira-kira bagaimana, Bu? Di sini, Bu, strategi pembelajaran yang saya lakukan, yang saya terapkan, yang akan saya gunakan, maksudnya, Bu, di sini yaitu diferensiasi konten. Itu maksudnya di sini diferensiasi konten ini saya memberikan pembelajaran itu berdasarkan kesiapan belajar murid. Seperti itu, Bu. Iya, Ibu menggunakan strategi pembelajaran berupa diferensiasi konten. Iya. Penilaian yang Ibu gunakan bagaimana penilaiannya? Sedangkan penilaiannya di sini, Bu, saya mempergunakan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Seperti itu, Bu. Ibu menggunakan penilaian asesmen sumatif dan sumatif formatif. Iya, itulah
rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Kira-kira kapan kita bisa mulai observasinya, Bu? Kalau waktunya Bu, saya kira lebih cepat lebih baik. Waktunya kita rencanai saya besok bisa saya siap Bu, yaitu besok tanggal berapa bisa Bu? Tanggal 6. 6, iya tanggal 6 jam 1-2 di kelas saya yaitu kelas 1 Bu. Oh, jadi akan kita laksanakan observasi besok hari Rabu tanggal 6 November Iya. jam 1 dan ke-2 Iya. di kelas 1. Iya Bu. Oh, terima kasih. Iya, Bu. Itulah percakapan kita pada hari ini. Sampai ketemu di observasi besok. Kemudian setelah observasi kita berbincang lagi pasca observasi bersama pengajar praktik nantinya. Iya. Dari percakapan kita pada hari ini, apa manfaat yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Manfaat yang dapat saya dapatkan dari percakapan kita ini Bu, saya lebih mudah dan paham nanti, lebih memahami apa nanti yang saya akan terapkan dalam observasi kelas nanti Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunarti SPD merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dengan percakapan kemarin, saya sudah melaksanakan praobservasi bersama Ibu Rahma SPD. Pada hari ini akan melaksanakan observasi. Bagaimana dengan Ibu? Sudah siap melaksanakan pembelajarannya? Insya Allah siap Bu. Terima kasih. Saya akan mengamati Ibu melakukan pembelajaran. Saya duduk di belakang. Oke Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ada sarapan anak-anak Ibu tadi pagi di rumah? Ada sarapan? Alhamdulillah sarapan semuanya. Sebaiknya sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak Ibu sarapan dulu di rumah supaya apa? Kita tidak sakit perut. Nah, sekarang anak-anak Ibu, sebelum masuk kita ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu. Ahmad Teguh Harapan. Hadir, Bu. Alia Saputri. Ya, Andika Saputra. Andrian Kurniawan. Amira Hafiza. Setelah Ibu mengabsen, mari kita dulu berdoa. Mari ketua siapkan ke depan. Coba nak. Bersiap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina arinal haqqan warzuqna jatinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anak Ibu, untuk lebih menyemangatkan kita dalam pembelajaran, mari dulu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari silakan anak-anak Ibu, silakan berdiri. Mari anak-anak Ibu kita ikutkan. Garuda Pancasila
pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke anak-anak ibu, silakan duduk kembali. Coba dengarkan anak-anak ibu. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran kita yang kemarin? Ayo anak ibu, tentang apa pelajaran kita kemarin? Bilangan 1? Iya bagus, bilangan 1 sampai 10. Coba kita ulangi lagi. Bilangan 1 sampai 10 itu 1, 2. Ya, masuk kita ke pembelajaran kita, Ibu ada pertanyaan. Sebelum masuk ke kelas kita ini tadi, ada 2 orang teman kamu sedang bermain. Kemudian datang lagi 1 orang ingin ikut bermain. Pertanyaan Ibu, berapa orang sekarang mereka yang sedang bermain? 3. Ayo anak ibu, kenapa 3? Coba ceritakan dulu. Yang pertama tadi main berapa orang? 2 orang, kemudian datang 1, kemudian berjumlah jadi 3. Makanya yang 2 jadi pertanyaan ibu tadi itu yang berhubungan dengan penjumlahan. Nah, penjumlahan bilangan yang iya bagus, penjumlahan bilangan sampai 10 yang hasilnya sampai 10. Coba dengarkan anak-anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu, coba lihat, yang pertama dengan menonton dan menyimak video yang ditampilkan, murid dapat menunjukkan konsep penjumlahan sampai dengan 10 dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, dengan menggunakan media kartu bilangan dan benda konkret, murid dapat menyelesaikan masalah terkait penjumlahan dengan 1 langkah penyelesaian dengan benar. Yang terakhir, yang ketiga, dengan berdiskusi, murid dapat menghubungkan soal penjumlahan dengan hasilnya dengan benar. Nah, anak ibu, untuk lebih menyemangatkan pembelajaran kita ice breaking dulu. Nah, silakan berdiri. Ikutkan nanti ya anak-anak ibu. Ayo, ikutkan. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, anak ibu silakan duduk ke tempat masing-masing kembali. Oke anak-anak ibu, sekarang ibu ada video pembelajaran. Nanti ibu harapkan kamu melihat dan menyimak video pembelajaran kita ini, nanti supaya kamu bisa menyelesaikan penjumlahan dengan sampai 10. Siap anak-anak ibu? Siap untuk menonton video? Nah, coba perhatikan. Teman-teman, kali ini Lana akan mengajak teman-teman untuk belajar penjumlahan di bawah bilangan 10. Apakah kamu sudah siap? Bagus! Sekarang Lana sedang berkunjung ke peternakan dan perkebunan Edo. Edo akan mengajak kita semua untuk melihat peternakan ayam dan perkebunan miliknya. Ayo ikut bersama kami. Edo memiliki peternakan ayam, kebun pepaya, dan kebun jeruk.
Sambil melihat-lihat, kita akan membantu Edo mengumpulkan anak ayam, telur ayam, dan buah-buahan sambil belajar tentang penjumlahan. Tahukah kamu apa itu penjumlahan? Untuk mengetahuinya, ayo kita perhatikan kumpulan ayam ini. Berapa anak ayam yang dimiliki induk ayam putih? 1, 2, 3, 4, 4 anak ayam. Lalu, berapa anak ayam yang dimiliki induk ayam coklat? 1, 2, 3, 4 anak ayam. Jika kita ingin menjumlahkan anak ayam dari induk putih dengan anak ayam dari induk ayam coklat, kita dapat menggabungkan semua anak ayam ke dalam satu kotak yang sama. Ayo kita hitung berapa jumlah anak ayam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua anak ayam berjumlah 8. Oke anak-anak ibu, berdasarkan video pembelajaran kita tadi, coba anak-anak ibu siapa yang masih ingat? Ada tadi di situ gambar apa? Anak ayam, ada 4, ditambah lagi 4 anak ayam lagi, berarti berapa semuanya jumlah anak ayam? 8. Nah itulah tadi pelajaran kita yaitu penjumlahan, yaitu 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan berapa? Nah, kemudian ibu ini ada kartu bilangan. Nah, ini angka berapa? 3. Ini berarti 3 ditambah 4 berapa? 7. Berapa? 7. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kelompok. Ibu akan membagikan lembar LKM-nya nanti. Ayo anak-anak ibu silakan bentuk kelompoknya. Lah anak-anak ibu ini ada. Sudah dibantu kelompoknya? Sudah dibantu? Sudah. Ini ada ibu bagikan lembar kerjanya. Dah silakan bekerja. Ini kelompok jambu. Silakan ini kelompok apel. Coba hubungkan garisnya yang mana yang cocok. Silakan. Jambu. Dah. Sudah siap anak-anak ibu? Sudah kelompok ini sudah? Nah, sekarang presentasikan hasil kelompoknya. Coba mulai dari kelompok Pangeran. Mari silakan ke depan. Presentasikan. Baca dulu nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayo nak bacakan. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ini lagi. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ya. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ya, bagus. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Setuju? Setuju. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan nak duduk kembali. Dan sekarang anak-anak ibu, setelah kita membentuk kelompok sudah selesai tadi, mari silahkan kembali atur tempat duduk masing-masing seperti semula. Nah, coba dengarkan anak-anak ibu, masih semangat? Kalau masih semangat,
kita untuk lebih semangatnya lagi, Ibu ada ice breaking lagi untuk kita semua. Mari silakan berdiri. Ikutkan nanti. Masing. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan 8. Oke anak-anak ibu, silahkan duduk kembali. Nah sekarang anak-anak ibu coba dengarkan. Kita akan mengerjakan tugas individu lagi. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ini ada ibu bagikan lembar kerjanya. Ini. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ini anak-anak ibu semuanya sudah siap tugasnya? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, ayo kumpulkan ke depan biar ibu nilai. Kumpulkan ke depan. Tangan kanan, nak, tangan kanan. Nah, duduk kembali. Yang lain. Dan coba dengarkan anak-anak ibu. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, melalui video tadi, kamu dapat menyelesaikan penjumlahan sampai dengan bilangan 10. Kemudian melalui kartu bilangan dan benda konkret yang tadi, kamu dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan penjumlahan bilangan 1 sampai dengan 10. Anak-anak ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan kamu tentang pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Senang dan bahagia? Alhamdulillah perasaan kamu senang. Dan selanjutnya untuk pembelajaran kita yang akan datang itu tentang pengurangan. Tentang apa penjumlahan kita? Tentang apa pembelajaran kita selanjutnya anak ibu? Tentang pengurangan. Coba belajar di rumah. Kemudian coba kalian kerjakan tugas di rumah. Buka nanti buku halaman 40. Ada kedengaran? Ada kedengaran anak ibu? Halaman 40 dikerjakan di rumah. Oke anak-anak ibu, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Mari ketua silakan pimpin doanya. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari salam. Nah, mulai dari Teguh dulu. Susul siapa? Andre. Terus. Ayo anak ibu yang di belakang, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sitria, pengajar praktek dari Ibu Yunarti. Terima kasih Ibu Rahma. Pada siang hari ini kita akan melakukan CGP Ibu Yunarti dengan Ibu Rahma nanti akan coaching ya. Iya Bu. Ibu Yunarti. Iya. Di mana di sini CGP-nya Ibu Yunarti dan Ibu Rahma sebagai teman yang sudah
diobservasi oleh Ibu Yunarti minggu kemarin ya, Ibu Rahma ya. Iya, Bu. Nah, jadi nanti ini akan saya serahkan kepada Ibu Yunarti tentang kegiatan pasca observasi di mana Ibu Yunarti kemarin sudah melakukan observasi kepada Ibu Rahmah. Kepada Ibu Yunarti dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik saya yang sudah memberi kesempatan untuk melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Rahma SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Bu, saya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi pada hari ini dengan Ibu. Iya, Bu. Di sini nanti akan saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait kegiatan pembelajaran waktu kegiatan observasi kemarin. Iya. Di mana bagaimana perasaan Ibu selama melaksanakan kegiatan observasi? Iya. Perasaan saya selama melaksanakan observasi di kelas, yang pertama merasa senang dan sedikit meskipun ada sedikit nervousnya, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi selama kita melakukan kegiatan observasi, Ibu merasa senang Iya. dan sedikit ada Iya, nervousnya. Bu. Iya. Kenapa Ibu merasa nervous? Sini, Bu, saya merasa nervous karena, Bu, adanya kan yang mengamati saya dalam pembelajaran itu guru yang senior dari saya gitu, Bu. Jadi gitu. banyak sedikitnya perasaan nervous saya itu pasti ada. Tapi insya Allah bisa saya kuasai dengan baik. Alhamdulillah, meskipun ada rasa nervousnya, Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Iya, Bu. Dan sesuai dengan rancangan yang Ibu buat. Iya, Bu. Bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan? Apakah sudah merasa puas? Apakah Ibu merasa puas dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Proses pembelajaran yang telah saya lakukan, yang saya sendiri tentu saja saya sudah merasa puas. Di mana di puasnya di sini, Bu, saya sudah berusaha dan sudah menerapkan pembelajaran saya itu sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Seperti itu, Bu. Iya, Ibu sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang Ibu buat. Saya pun mengamatinya sudah sesuai juga, Bu, dengan modul ajar Ibu. Ada tujuan pembelajarannya, ada area pengembangannya, Iya. model pembelajaran dan strategi sampai dengan penilaiannya. Selama Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, ada tidak hambatan yang Ibu hadapi? Selama proses pembelajaran, Bu, tentu saja hambatannya ada, Bu. Itu yang pertama, contohnya hambatannya kelihatannya peserta didik saya itu kurang semangat dalam pembelajaran. Pembelajaran terutama tentang metode yang saya berikan itu, Bu, yaitu tentang metode diskusi dan kelompok. Seperti itu, Bu. Ibu mengalami hambatan tentang penggunaan metode Ibu peserta didik. Metode apa itu, Diskusi. Bu? Metode diskusi atau Iya. kelompok itu, Bu. Jadi dengan menggunakan metode diskusi tersebut, Ibu melihat peserta didik Ibu kurang bersemangat dan tidak percaya diri. Iya, Bu. Kira-kira apa penyebabnya, Bu? Penyebabnya ataupun alasannya, Bu, yang pertama tentu saja peserta didik saya itu merasa kurang percaya diri, ada juga kurang percaya diri, ada juga yang merasa istilahnya merasa karena masih kelas rendah ya, Bu, ya, dan merasa risih karena pengamat Ibu sebagai pengamat di belakang mereka. Kemudian alasan hambatan yang kedua itu masalah diskusi atau kelompok yang metode yang saya terapkan itu, sewaktu mempresentasikan hasil diskusi mereka kurang tampil percaya diri ataupun penguasaannya masih kurang, Bu, seperti itu. Oh gitu. Jadi penyebabnya
Oh, karena ada saya yang mengamati di Iya, Bu. belakang. Mm. Oh, kemudian belum terbiasa Iya. dengan kegiatan seperti itu. Iya, Bu. Karena Betul. mereka masih kelas 1, belum Iya. beberapa bulan duduk. Belajar. Iya, iya, iya. Ya, Bu. Hmm, apa solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya mungkin yang pertama, Bu, sebelum melaksanakan metode diskusi atau kelompok tadi, mungkin saya lebih eh apa namanya tuh, Bu, menekankan atau mengarahkan kepada mereka tentang sebelum mulai diskusi tentang tugas-tugas mereka sebagai apa, dalam mempresentasikannya siapa, membacakannya siapa. Jadi khusus diarahkan mengarahkannya terlebih dahulu kepada mereka, Bu, seperti itu. Kemudian cara saya yang lainnya itu dengan cara lebih memfokuskan lagi atau lebih sering lagi kalau pembelajaran membuat metode seperti diskusi atau kelompok tadi, Bu, seperti itu. Jadi solusi yang akan Ibu coba untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi dengan membuat kesepakatan dulu bersama peserta Iya, didiknya. kesepakatan. Siapa yang menjadi moderatornya Iya. nanti, siapa yang presentasi, siapa yang menjadi penyanggap seperti itu, Iya, Bu. iya betul, Bu. Bagus, luar biasa sekali, Bu. Ya, kemudian akan menerapkannya, akan lebih memfokuskan dengan metode diskusi itu di setiap pembelajaran Iya, gitu. iya betul. Ya, luar biasa sekali saya ucapkan kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Kapan akan rencana Ibu merealisasikannya? Waktunya, Bu, rencana saya akan merealisasikannya pada pembelajaran berikutnya, Bu. Insya Kapan Allah itu? akan saya tetap terapkan. Kapan, Bu? Itu berkebetulan sekarang hari Sabtu ya, Bu. Iya. Hari Senin, Bu. Hari Senin Hari besok. Senin besok, yaitu tanggal 11. Siapa saja yang Ibu libatkan dalamnya itu? Tentu saja, Bu, ya tidak terlupakan atau tidak terkecuali, yaitu terutama yang saya libatkan dalam hal permasalahan saya ini, yaitu minta pendapat kepada teman sejawat saya, Bu. Jadi Ibu akan melibatkan rekan sejawat Iya. dengan untuk merencanakan untuk mengatasi masalah yang Ibu Iya, hadapi betul, Bu, tersebut. ya. Terima kasih, luar biasa sekali saya kepada Ibu Rahma ini. Ibu akan menerapkannya hari Senin besok. Setelah itu boleh nggak kita berbincang lagi? Ya boleh, tentu saja, Bu. Boleh. Kita berbincang lagi untuk menceritakan tentang kegiatan yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rahma yang sudah bersedia menjadi objek pengamatan saya, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Luar biasa sekali, Bu. Terima kasih, pelaksanaannya sudah baik, pembelajarannya sudah sesuai dengan modul ajar yang dirancang. Tapi Bu, boleh saya memberi kritikan terhadap penampilan Ibu? Iya boleh, Bu. Wah. Itu yang saya harapkan, Iya, Bu. tadi Ibu kan tujuan pembelajaran Ibu melalui video pembelajaran, Iya. peserta didik bisa menentukan penjumlahan bilangan Hasilnya, sampai 10. Iya, Bu. Kemudian melalui kartu bilangan. Iya. Kemudian melalui benda konkret yang berupa sedotan. Tapi Ibu tidak menampilkan benda konkretnya. Betul, kan. Bu. Itulah saya bilang tadi, Bu, lantaran nervous jadi blank, Bu. Iya, Sebenarnya tujuan pembelajaran yang terakhir itu yang ketiga benda konkret, pas waktu menampilkan kartu bilangan setelah selesai baru teringat, Bu. Itu ya. Memang itu, Bu. Iya. Terima kasih, Bu, atas kritikannya. Sama-sama, Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rahma. Mudah-mudahan bisa menerapkan pembelajaran yang lebih baik kepada peserta didik untuk kegiatan selanjutnya. Untuk kegiatan selanjutnya, kami serahkan kepada pengajar praktik saya, Ibu Sitria, untuk memberikan penguatan ataupun umpan balik terkait kegiatan percakapan pasca observasi saya bersama rekan sejawat Ibu Rahma SPD. Kepada Ibu Sitria dipersilahkan. Terima kasih waktunya Ibu Yunarti. Sebelum saya mengasih refleksi ini, beri tepuk tangan dulu. Ya, karena antusias sekali
ini kan coaching. Iya, Ya. Bu. Ibu Yunarti sebagai CKP coach dan Ibu Rahma sebagai coaching. Di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan melihat konsep tirtanya dulu, Bu, ya. Iya, Bu. Nah, konsep tirtanya yang pertama itu nanti di pasca kita beranjak dulu dari pra observasi. Saya sudah melihat video tadi, kemudian saat observasi, pra observasi, alhamdulillah Ibu Yunarti sudah mengasih ya pertanyaan sesuai dengan instrumen yang diminta di LMS ya Bu Yunarti. Iya. Di mana tadi menanyakan kabar dulu begitu. Kemudian rencananya di mana kita akan lakukan begitu. Jadi Ibu waktu coaching itu kita jangan langsung to the point begitu. Jadi Ibu Yunarti sudah pas sekali tadi untuk pranya setelah saya tonton, dan pada saat kegiatan observasi ya sudah bagus ya. Mulai dari awal saya lihat tadi pembukaan ada ice breakingnya juga yang lebih menarik itu. Kemudian ada 3 tadi tujuan pembelajarannya yang saya lihat di video pada saat Ibu Yunarti sebagai observer. Yang lebih ditekankan di sini itu tentang pembelajaran berdiferensiasinya, Bu. Ya, Ibu Rahma sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kontennya dapat, berdiferensiasinya prosesnya dapat, dan berdiferensiasi produknya dapat. Hal yang lebih menarik lagi Ibu tentang disiplin positifnya. Ya, Ibu mengkondisikan siswa, Ibu menegur siswa yang mungkin kurang rapi begitu. Jadi sudah muncul hal-hal terkait yang ada di dalam kegiatan pembelajaran itu. Iya. Lanjut setelah pasca ya. Nah, itu tadi pada saat di awal Ibu Yunarti sebagai CKP sudah menyampaikan tujuan kita. Ya, tujuan kita ada tadi tujuannya bahwasanya kita akan merefleksi apa yang sudah dilakukan di minggu kemarin gitu. Jadi kita mengulas kembali dengan menerapkan coaching melalui alur tirta. Ya. Selanjutnya itu T tadi, identifikasi. Ibu Yunarti sudah berhasil ya memunculkan pertanyaan berbobot kepada Ibu Rahma terkait permasalahan-permasalahan atau hal yang dihadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan juga sudah muncul tadi RA-nya ya, R, rencana aksi ya. Jadi rencana aksi itu saya mendengar tadi mengarahkan atau mendiskusikan tentang tugas masing-masing kelompok ya, siapa yang menjadi penutulen, siapa yang menjadi untuk tampil nanti ya. Jadi sudah bagus sekali rencana aksinya, dan tidak lupa dari ta ya, tirta, tanggung jawab. Tadi sudah dimunculkan pertanyaan berbobot dari Ibu Yunarti yaitu kapan merealisasikan ini dan siapa saja yang dilibatkan, dan ada rencana tindak lanjut ya. Tadi saya dengar bolehlah kita bertemu lagi ya kan, itu kan tindak lanjut. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Coaching sesuai yang diharapkan, coach dan coachee itu harus timbul mitra. Jadi di awal coach sudah memposisikan dirinya di mana Ibu Rahma tadi adalah rekan sejawat yang akan di coachingnya ya tentang observasi atau observer pada saat kemarin Ibu Yunarti berada di kelas 1 Bu ya. Iya. Di kelas 1. Terima kasih Ibu Rahma yang sudah berkolaborasi dengan Ibu Yunarti, di mana ini salah satu tugas yang ditagih di LMS untuk Ibu Yunarti atas kerjasama yang bagus dari Ibu Rahma. Alhamdulillah pada hari ini saya mengucapkan luar biasa. Terima kasih Bu. Ya, itu saja Ibu Yunarti. Saya kembalikan kepada Ibu Yunarti.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu pengajar praktik yang telah memberikan penguatan-penguatan terkait kegiatan yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan kami bisa menerapkannya untuk lebih baik di kegiatan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.